Ya, balik lagi di konten bereaksi. Kali ini kita akan menonton film sebuah spin-off dari franchise yang sangat ramai. Yang sayangnya di bulan Lebaran mulu. Emang ya? Iya. Oh, iya. Dari sebuah franchise apa? Kodrat. Universe. Jadi ini sebuah spin-off, jadi bukan lanjutannya atau bagaimana dari Kodrat. Cerita lain ya? Cerita lain. Ya mungkin nantinya akan nyambung ke cerita Kodrat ya? Betul. Jadi kita menonton film Badut Gendong. Jadi ternyata ada sisi lain di universe Kodrat sebagai villain lah. Kalau kayak di Batman, ini adalah si Jokernya gitu ya. Jadi kalau sebenarnya ceritanya sama kayak Kodrat. Kalau Kodrat itu kehilangan anak, istri juga, tapi dia berserah diri kepada Allah dan lain sebagainya kan. Tapi kalau di sini dia bersekutu dengan setan. Secara tidak sengaja sih. Secara tidak sengaja. Jadi di Badut Gendong ini ada beberapa case ya. Iya, diperani oleh Martino Leo sebagai Darso. Ada Clara Bernadette sebagai Arini ini adalah sebuah konsultan pajak. Enggak deh, konsultan hukum dari sebuah perusahaan ya. Ada Derby Romero sebagai Jamil atau Babinsa kampung. Ada Dainta Melira sebagai Darsi, istrinya Darso. Emang gitu harus namanya Darso. Dan lain-lain ya. Ada banyak kasus ini. Jadi bermula dari Darso dan Darsi ini sepasang suami istri yang suka ngamen pakai badut gendong ya. Dan Jawa lah, nari-nari Jawa dan badut gendong ya. Ini kayaknya latarnya entah ya tahun berapa 70-an. Ya. Pokoknya sebelum internet ada. Nah, sebelum terus, HP ada. Apa namanya? Mereka ngamen dari sana ke sini buat nyari uang ya di kota ya, kota. Nah, apa namanya? Ternyata Darso dapat kabar bahagia, yaitu Darsinya lagi hamil 3 bulan. Jadi seneng banget tuh dia ya. Apa hamil? Mau jadi bapak. Ya, aku jadi bapak. Nah, sayangnya pas perjalanan pulang, si Darso sama Darsi ini dijegat sama preman ya, preman stasiun lah. Rel gitulah intinya, gitu kan. Yang menyebabkan si Darsinya ini kecelakaan. Ya, bisa tonton di film. Nah, dan ternyata gor-gornya udah mulai dari awal. Iya benar, karena ratingnya 17+ ya. 17+. Nah, karena akhirnya pada akhirnya Darso kehilangan ya dan nggak tahu tujuannya habis itu apa, akhirnya dia pulanglah balik kampung ya. Karena emang sebenarnya niatnya emang udah pengen balik kampung. Iya benar. Karena istrinya itu ya. Kamu lebih murah kata si Darso. Tapi kan si Darsinya nggak mau kan. Aku ikut mas aja gitu. Akhirnya dia pulang. Nah saat pulang ada sebuah festival rakyat. Adat gitu ya, adat yang ingin panen tebu. Nah tapi dirusuhkan oleh sebuah komplotan perusahaan gitu lah ya. Yang sudah membeli tanah perkebunan itulah. Pokoknya lagi mempermasalahkan tentang lahan lah gitu istilahnya. Kok mirip seperti apa ya? Apa ya? Kenapa sih sekarang lagi pada rame-rame itu konflik lahan-lahan gitu ya? Kenapa ya? Janur Ireng juga nggak jauh-jauh dari itu kan? Janur Ireng? Iya nggak sih? Enggak dong Janur Ireng. Janur Ireng nggak ada perusahaan yang ini. Dia pabriknya udah ada. Janur Ireng. Janur Ireng. Dia mau ngerebutin ini Yan mah. Iya. Ini ya? Konflik keluarga. Para prasuk ya? Para prasuk, Ghost in the Shell. Oh iya. Banyak lagi kenapa ya? Kok lagi pada itu kenapa ya? Mungkin karena kuncinya sawit. Kok lagi pada film pada ini semua ya? Kenapa ya? Iya jadinya akhirnya dirusuhin lah tuh si festival adatnya kan. Nah, sampai ke si kepala Ki Kusumo. Bukan. Siapa ya? Siapa namanya? Ki Kamboja. Ini Barry Prima yang main. Oh iya kan? Baru tahu. Iya.
sampai si Ki Kamboja ini Yang diperanin oleh Barry Prima ya, Special Apprentice. dia tuh ditusuk ya sama si Sukmonya atau si muridnya Muridnya sendiri sendiri. gitu. Ditusuk. Nusuk. Iya, Padahal dia lagi mau berkhianat. bertempur dengan si perusahaan itu ya. Si antek-antek asing. Antek-antek asing. Nah, gara-gara itu dia murka kan. Murka dan melontarkan apa ya sebuah namanya? kutukan gitulah intinya. ya, keburukan lah ke orang-orang yang mau menjahati dia dan kampungnya ini. Nah, kutukannya itu mengenai si Darso. Badut gendong. Iya, badut gendong yang dibawa oleh Si Darso ini. Yang ternyata badut gendongnya itu adalah bisa ditonton di film. Nah, Kita juga kaget. Loh, kok iya. itu badut gendong? Mandi kamu bau mayit gitu. Itulah catatan di film. Iya. Catatan di film. Nah, ternyata pilu. Tapi kan sebenarnya nggak ada. Kenapa tiba-tiba Darso bisa ngelakuin itu ke istrinya? Ya karena nggak mau kehilangan aja. Oh iya, bisa juga. Intinya pokoknya dari situlah awal mulanya teror terjadi ya. Kayak sebenarnya kan teror sendiri tuh kalau misalnya kita lihat mungkin film ini mengangkat tentang sewenang-wenangnya sebuah ya biasalah orang atas gitu ya. Yang berkomplotan sama kepala desanya iya. gitu ya buat merugikan warga gitu kan istilahnya. Udahlah, tenang aja, pasti tanahnya dibeli. Iya, padahal mereka mau merebut itu ya. Dan nggak dengan ngebolehin warganya buat panen tebu. Ya, masih bertanam di situ. Cuman ya gitu, apa namanya? Tapi ya lewat sebenarnya. Tapi pun kalau kita ngomong badut gendong sebagai hero-nya juga enggak ya. Ya dia kasihan tapi sedih dari awal sampai akhir sedih banget. Maksudnya kan kalau misalkan nggak hero lah, dia mau tersakiti aja kayak iya, Joker, bener-bener. kayak Joker udah. Dia emang kayak jadi lingkungannya itu memperlakukan dia tuh semena-mena gitu. Event itu warganya sendiri gitu ya, teman warung injek-injek dia gitu ya. Iya. Kerja nggak dibayar. Terus kayak teman-temannya dia suka ngatain gitu. Aku udah ngupas loh, Le. Kelapanya banyak, dikasih makanan sisa. Jahat. Nah, karena tangannya diparut. Makanya itulah. Di film. Makanya itulah dia kalau kata apa? Quotes waktu zaman Joker tuh, orang jahat lahir dari orang baik yang tersakiti, benar. Ya, sebenarnya di sini dia nggak tersakiti secara harfiah ya. Iya benar. Karena sebenarnya motif dia kan kenapa istrinya bilang dunia tuh nggak adil buat kita, maksudnya nggak adil gimana kan? Maksudnya ya karena dia disakitin lah, misalnya kan mati aja karena perilaku nggak adil ya nggak sih. Nah terus apa namanya juga sebenarnya kan dia maksudnya nggak secara sadar jadi villain juga karena apa namanya kan dia dirasukin sama iblis gitu loh, dirasukin sama setan gitu loh. Sama kekuatan jahat lah. Iya gitu. Dari Kamboja, nama Ki Kamboja. Nah, si orang yang jahat lah ini yang menguasai tubuh dia, istilahnya buat melakukan kejahatan itu kepada pembalasan kepada orang-orang yang istilahnya menyakiti dia gitu loh. Dan wujudnya tuh jelmaannya istrinya, padahal mah bukan ya. Jadi juga dia terlalu meratapi sedihnya gitu ya, terlalu nggak bisa menerima kehilangan yang pertama. Terus dengan kan kalau kita kalau misalkan kita terlalu larut dalam kesedihan kan jadi mudah ya untuk disusupi oleh hal-hal negatif. Ya gitu yang terjadi sama Darso. Dan dia selalu dapat bisikan dari istrinya padahal kayaknya bukan ya. Iya, maksudnya yang mengerjakan itu ya memang seolah-olah dianya karena kan tidur gitu ya, istilahnya nggak ini ya, bukan dia yang ngerjain gitu istilahnya kejahatannya, tapi dia si pakai setannya ini. Tubuhnya si Darso buat ngelakuin hal yang kan. Nah di sini kejahatannya itu sangat acak ya, random sekali ya. Awalnya. Iya, dia ngebahas dendam sama orang yang ngelakuin semena-mena atau ngecengin ya. Tapi akhirnya kayak yang punya anak aja kena juga kan gitu. Iya. Seolah-olah dia bilang. Jadi cuma kayak dendam yang nggak jelas aja gitu. Arahnya kemana? Kan yang sebenarnya juga kan ini kan kalau misalkan dibilang kan katanya bakal jadi the next villain-nya di The Quadrant ya. Quadrant ya.
Ya sebenarnya pun kayak misalkan kan tadi ya, kalau kita di sepanjang film ini kan kita lihat bahwa Darso ini secara tidak sadar yang melakukan kejahatan-kejahatannya karena dirasuki gitu istilahnya. Nah tapi kan pada akhirnya kalau misalkan dia menjadi villain, otomatis dia sadar dong akan semua kelakuannya kan. Karena di akhir juga dia paham pasca puncak konflik dari semuanya, dan dia akhirnya terasa sadar dan ingin balas dendam sama semua Iya, orang karena nggak ada yang dan nggak tanpa ampun. Ya udah dah, pokoknya yang ditemuin emang dia karena ini yang terakhir tiba-tiba juga dia dapat sebuah perlakuan yang inilah ya dari warganya ya, walaupun sebenarnya itu setimpal lah sama apa yang dia lakuin ya, karena dia udah ngebunuhin orang gitu kan. Tapi emang sebenarnya semua gara-gara Ki Kamboja ini. Masa orang nggak tahu apa dirasuki? Karena dia mau ini nggak sih, transfer kekuatan gitu Iya, istilahnya. sampai susuknya ditransfer kan ke si Darso, bisa ditonton di film. Cara transfer susuknya gimana? Dan akhirnya ya sebenarnya jadi open ending sih. Emang di akhir juga kayak Badut Gendong will return, jadi akan balik lagi. Entah balik lagi sebagai Badut Gendong 2 atau Kodra 3. We don't know, tapi kayaknya sih arahnya bakal Kodra 3. Karena di akhir ada spesial kreditnya. Nah, dari Vino G. Bastian, Kodrat balik lagi ke desa karena dia dapat mungkin dapat kabar dan ada surat kabar Beda juga nggak tahun sih itu 70-an buat desanya? iya di desa itu juga. Beda lah, masa sama. Kodrat kan jalan-jalan, dia naik motornya Iya, makanya brem. ketemu lah desa itu Iya kali ya. yang ada Teror. banget teror preman 2 mati dihajar sama badut pakai kostum orang berkostum Badut Gendong. Nah, kita bisa lihat sendiri nanti ya. Yang bisa di nilai plus di film ini sebenarnya ya dia mengangkat budaya sebenarnya ya. Oh iya ya. budaya Jawa. Kalau pas katanya sih sebelum syuting risetnya Charles Gojali ini ke sebuah daerah terus ada kayak gitu. Oh iya. Ada Badut gendong gitu. Badut gendong gitu, ya, inspirasi lah dari situ. Sebenarnya bisa diangkat oke sih. Iya, nah sebenarnya juga terus kayak dari segi cerita sih sebenarnya runut ya, walaupun ada beberapa hal tuh agak apa ya tadi aku bilang ya, kenapa agak nggak make sense gitu. Cuman kan kayak awalnya kita pikir ini kan acak ya, random ya, ternyata ada pemicunya gitu. Cuman kan ya balik lagi ya, pemicunya juga pemicunya tuh sepele gitu, emang dasar dendam, tapi ya, alasan dendam sebesar itu tuh aja gitu. Iya, alasan dendam sebesar itu tuh menurut aku sih kurang kuat. Iya benar, dan sampai harus ngebunuh segitu kejinya orang gitu kan, sampai kayak orang dimasukin ke adonan dodol ada di film. Apa emang tujuan filmnya emang mau bikin teror secara gore aja gitu ya? Cuman kalau kalian akan aspek bakal Gladiator kayaknya enggak ya. Meskipun nih gore-nya mayan. Ya mayan, gore-nya mayan, cuman nggak membekas kalau di aku nggak membekas. Kayak ya udah aja film ya. Kalau emang aku nggak suka horor yang gore gitu. Karena kita ada disuguhin Kodrat yang sebegitu kerennya gitu. Iya. Karena beda kali ya targetannya, maksudnya gimana? Nggak tahu sih, apalagi eksperimental. Karena lagi banyak banget film horor gore ya, karena belakangan kayak aduh gore-nya tuh terlalu ditonjolin, padahal kalau gue sendiri lebih suka horor klasik gitu kalau aku sendiri. Ya makanya itu ini di crafting ceritanya ini yang masih kurang sebenarnya. Iya. Jadi asal muasal ya kalau emang dia dendamnya tuh kan kita aja nggak tahu di awal udah mati duluan si Darsinya. Maksudnya dia memendam sebesar apa gitu, apakah ya, itu dia memang masih bukan kecilnya dia, dibully. Kayak emang itu bukan dia, itu kan memang Iya, setan aja. Cuman jelmanya sebagai istrinya buat menghasut si Darso aja gitu kan. Nah cuman masalahnya karena dia kan jadi lama-lama tuh rasanya personil gitu. Kita tahu emang si setannya itu dikasih sama Ki Kamboja. Cuman akhirnya tuh dia personal, lama-lama tuh masalah personal. Ya kan bayangannya masalah ini, bayangannya si lakinya, dia jadi ngambil jiwanya gitu lah istilahnya. Nggak pure setannya itu mempengaruhi si Darso lewat Darsi. Justru itu. Iya memang. Kan Kodrat juga sama kayak begitu. Kan kalau Kodrat tuh udah high tier banget. Maksudnya kan Kodrat kan digoncang imannya
meniru apa rasa pengen sakitnya. kayak gitu. Iya gitu, tapi pada dasarnya itu bukan karena istrinya, tapi memang itu adalah godaan syaitan yang terkutuk gitu. Mau ngangkatnya di situ aja. Mungkin di sini Karena lemah yang iman, jadinya dia gampang iya benar. disetir gitu loh, gampang Tapi nggak ada yang bawa agama di sini Iya kan, ini kan sama karena sekali. lemah mentalnya, karena rasa kehilangan yang besar, dia jadi itu gampang dimanipulasi. Padahal itu ya bukan istrinya, itu mah setan aja gitu. Makanya Mungkin nanti ada penjelasannya di Kodrat 3 kali. Jadi dikasih, karena beneran pure agama nggak ada agama di sini. Even warga Wales juga nggak ada yang agama-agama sholat apa nggak ada. Masjid, azan-azan nggak ada. Kita kan juga nggak dikasih tahu latar belakang setannya itu apa sebenarnya, itu siapa benar. gitu kan. Makanya kita bisa masih berpendapatnya masih ngawang-ngawang, karena memang latar belakang setannya sendiri nggak diinin. Kita cuma tahu bahwa badut gendong, aku pikir kan badut gendong itu memang jadi setan gitu kan. Ternyata badut gendong itu adalah cuma sebagai media doang kan, medianya yang emang dibawa sama si Darso. Karena di Kodrat pun dibahasnya mulai dalam, kayak ada si anjingnya tuh siapa namanya? Azura. Iya. Siapa tuh gitu-gitu. Iya, itu kedua ya. Iblisnya ada dong, demonnya. Di sini demonnya kan nggak ada. Nggak ada. Memang nggak dijelasin secara detail. Mungkin kayak gitu kali ya. Ya cuman ada kutukan dari Ki Kamboja, dan ya udah pas akhir pun Ki Kambojanya pun cuman sekarat doang, nggak sekarat ngasih susuk. Iya, itu udah mati. Susuk. Kan nggak ada yang kejelasannya. Ya itu juga mungkin jadi plot hole lah. Iya, terus yang buat ceritanya. Tapi ya memang actingnya Martinelli emang on point aja gitu kan, jadinya susah tahu merem sambil lari. Jadinya kayak jujur kalau misalkan bukan dia yang ngebawain pun jadi filmnya biasa aja sih. Iya benar. Karena dia beneran ngebawain ini on point gitu, kayak dari awal sampai akhir gimana dia baiknya, tapi giliran dia jadi serem banget gitu kan. Kayak ini aja, apa tuh yang begini? Apa? Weapon. Kan merem udah lari. Nah iya, apa namanya, terus juga sebenarnya keberadaan cast lain tuh kayak selain emang menjadikan tumbal horornya juga kayak nggak terlalu berfungsi gitu ya kan. Kurang kayak dari Romero gitu, kayak Wes banget, padahal kayaknya dia mau harusnya. Kan dia jadinya kayak dua plot yang perusahaan itulah masalah konflik itu, terus yang kedua ya masalah personalnya si Darso sendiri sebagai badut gendong, tapi kan itu nggak ada dua kaitannya, ngerti nggak? Kaitannya cuma di akhir si villain perusahaannya sama si Darso inilah cuman saling ketemu lah di situ titiknya, tapi kan ya udah gitu doang gitu kan, nggak menyelesaikan permasalahan tentang si perusahaannya itulah atau apa segala macam. Karena emang mungkin nggak nonjolin itunya kan? Iya memang itu cuma sebagai bumbu, tapi ya sebenarnya apa ya, bisa kok bikin cerita yang saling berkaitan gitu, nggak sih? Soalnya ini nggak berkaitan gitu. Mungkin gitu ya buat badut gendong. Berapa rating untuk badut gendong? 7,5. 7,5 per 10. Juga 7,5 per 10. Semoga 7,5 ya. 7,5. Semoga next filmnya lebih oke dan lebih matang lah buat naskah dan konflik antar cerita ya. Siapa tahu kan di Kodrat 3 atau di Kodrat mungkin ya Kodrat 3 akan diceritakan lagi tentang si badut gendong ini dan bagaimana akhirnya kenapa dia beneran jadi villain itu sungguhnya gitu. Apakah ada demon yang sangat demon ini? Iya benar. Kita menunggu kelanjutannya. Berarti kan sebenarnya dia kalau misalkan itu Kodrat berarti melawan demon baru kan, karena si itunya udah dikalahkan kan. Si Azura itulah. Benar. Berarti kan harusnya dia kalau udah next level dong ini. Next level berarti udah naik tuh derajatnya harusnya kan. Kan udah menang di awal. Iya makanya. Ya, kita tinggal dua kali lipatnya minimal dari yang kemarin. Kalau di Conjuring ini eranya Falak ya? Iya harusnya, karena udah dari Batsebanya udah beres, harusnya ke. Iya benar. Ya gitu aja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu di konten berikutnya selanjutnya. Bye bye.